Oke, untuk yang RPP berdiferensiasi, Pak Rangga, nanti tolong bagikan link bukti karya saya. Bapak Siap, Ibu siap. mohon untuk memberikan feedback untuk saya. Ya, Bapak Ibu, biar saya bisa memperbaiki kekurangan saya di mana. Tapi ya syukur-syukur bagus, sangat menginspirasi, syukur-syukur seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin memberikan perbaikan, silahkan berikan di link bukti karya yang sudah saya unggah di PMM. Ini saya buat dengan Canva ya. Nah, ini seperti biasa hanya membuat Word ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu ini harus melakukan asesmen diagnostik dulu kalau pembelajaran berdiferensiasi. LKPD-nya pun ada 3, visual, kemudian ada audio, dan ada kinestetik gitu. Ini saya buat 3 kalau untuk berdiferensiasi. Oke Bapak Ibu, contohnya seperti ini, asesmen diagnostik ya. Jadi ini saya gunakan 2. Kalau yang nomor 2 ini bisa saya gunakan langsung ketika saya di kelas. Jadi saya langsung mendapatkan data siswa itu yang audio, visual, kinestetik. Kalau yang nomor 1 ini saya buat sendiri menggunakan Google Form. Ini saya harus mengolah dulu ya. Saya harus mengolah terlebih dahulu. Jadi untuk yang atas ini saya lakukan di pembelajaran sebelumnya. Jadi ketika saya masuk ke materi yang sekarang ini, saya sudah mendapatkan data gitu. Ini ya, saya contohkan Bapak Ibu. Ini contoh asesmen awal diagnostik. Jadi nanti Bapak Ibu buat seperti ini, nama kelas. Hanya satu ini non kognitif ya, non kognitif. Apa yang kamu lakukan ketika merebus air? Tolong dibantu ya, Bro. Apa yang kamu lakukan ketika merebus air? Yang pertama, dilihat saja sampai mendidih gitu ya. Kemudian melakukan pekerjaan yang lain juga seperti menyapu, menggoreng, memasak makanan sambil mendengarkan musik, melakukan pekerjaan yang lain dan mendengarkan musik sambil membaca buku atau membuka IG atau FB. Nah, dari sini nanti kita olah. Kalau dia yang sambil mendengarkan musik ini audio ya. Kalau dia melakukan pekerjaan yang lain ini kinestetik. Kalau dia sambil mengerjakan pekerjaan yang lain sambil mendengar musik ini berarti kinestetik dan audio gitu ya. Jadi nanti bisa kita petakan. Nah, ini untuk yang kognitif. Jadi nanti kita petakan juga siswa itu ada yang rendah, sedang, tinggi untuk kemampuannya. Ini contoh yang sudah saya buat gitu. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan yang sudah ada ya, nanti saya kirim. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan yang sudah ada ya, nanti saya kirim. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti tes gaya belajar minat siswa. Nah, ini ada 3 gaya belajar, ada auditori, ada kinestetik, kemudian ada visual. Nanti Bapak Ibu siswanya silakan nanti ikuti tes sekarang. Pak Rangga, ini saya sambil share asesmen ini ya Pak Rangga. Boleh, boleh Pak, silakan Pak. Biar nanti di-share di kolom chat. Halo Pak Sukron. Ya, saya sambil mencari Oke. ininya linknya. Suara saya terdengar ya Pak Sukron ya? Terdengar Pak Rangga? Oh iya. Sambil nunggu Pak Sukron ini, ada beberapa nih yang disampaikan di awal tadi oleh Pak Tresna nih Pak Sukron. Nah ini diantaranya beliau menyimpulkan nih di awal nih. Jadi modul ajar itu adalah RPP yang super lengkap nih. Nah, benar nggak nih Pak Sukron ini yang simpulan awal yang disampaikan oleh Pak Tresna Setia Nuryana nih Pak Sukron? Sebentar ya Pak.
Bapak Ibu sambil nunggu Pak Sukron juga silahkan dituliskan di kolom pertanyaan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita bahas. Ya, sudah masuk Pak Sukron linknya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan di sini ya. Di sini misal ini nanti Bapak Ibu tinggal klik saja. Bisa digunakan untuk tes gaya belajar siswa. Ketika saya mengoperasikan peralatan baru, saya biasanya membaca petunjuknya terlebih dahulu, mendengarkan penjelasan dari seseorang yang pernah menggunakannya langsung. Saya belajar ketika menggunakannya gitu. Kalau saya baca dulu petunjuknya kalau saya gitu. Kemudian ketika saya perlu petunjuk untuk bepergian, saya biasanya kalau saya melihat map dulu atau Google Map dulu kalau saya gitu. Atau bertanya denah ke orang lain atau menggunakan kompas langsung mengikutinya. Kemudian ketika saya baru memasak, saya biasanya melakukan. Nah, ini Bapak Ibu silakan. Nah, ini bisa dilakukan saat proses KBM karena ini langsung didapatkan data audio, visual, kinestetik. Tetapi kalau yang ini harus dilakukan sebelum KBM yang sekarang karena ini butuh waktu gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya sambil menjawab pertanyaan Pak Trisna. Pak Trisna, jadi nanti di sini nih Pak Trisna di pada saat proses KBM memang kita siapkan untuk 3 kelompok Pak Trisna untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kalau untuk yang alumni guru penggerak insya Allah paham ya. Jadi nanti saat proses KBM juga kita pisah mana yang visual, mana yang audio, mana yang kinestetik seperti ini. Guru memberikan bahan ajar dan PPT dan LKPD untuk gaya belajar visual. Guru memberikan video pembelajaran interaktif dan LKPD untuk gaya belajar audio. Guru memberikan LKPD yang berbasis aktivitas atau praktik untuk tipe gaya belajar kinestetik. Ini adalah diferensiasi konten gitu ya. Di sini saya tidak menggunakan diferensiasi proses ya. Diferensiasi prosesnya misalnya dibedakan model pembelajarannya, itu yang pertama. Yang kedua bisa dibedakan scaffoldingnya. Kalau scaffolding itu bantuan sementara, jadi ada siswa yang dilepas, ada siswa yang dibantu ketika mereka butuh bantuan, ada siswa yang benar-benar dibantu gitu dari awal sampai akhir. Nah, untuk produk, diferensi produk nanti untuk yang visual mereka diminta untuk membuat infografis atau desain grafis misalnya menggunakan Canva. Untuk yang audio mereka boleh ditugaskan untuk membuat video pembelajaran menggunakan snack video, TikTok atau Capcut ya. Kemudian yang untuk praktikum ini boleh alat peraga atau apa saja ya. Kalau ini otomatis kinestetik lah. Tidak harus alat peraga, apapun yang beraktivitas lah. Nanti saya contohkan. Praktikum, tapi divideokan ya. Misalnya praktikum memanaskan minyak dan air. Divideokan mana yang lebih cepat panas. Itu nggak apa-apa, tidak harus alat peraga atau itu bisa jadi produk juga. Nah di sini setelah kita tahu gaya belajar siswa, lalu kita buat LKPD-nya pun berbeda. Nah, ini contohnya. Yang LKPD visual, ini kan cukup diberi PPT dan diberi bahan bacaan ya. Nanti siswa dengan sendirinya bisa. Kalau visual ini mohon maafnya, ini orang-orang tipe-tipe anak-anak olim gitu. Kasih buku aja mereka maksud gitu. Jadi, bahan bacaannya kan tadi ada nih. Ntar ya Bapak Ibu. Nah, ini bahan bacaannya ada nih. Di bahan bacaan lengkap mereka nih. Ini makanya Bapak Ibu diminta untuk membuat bahan bacaan karena ini sangat penting untuk siswa yang tipe visual gitu. Buatlah bahan bacaan, dikasih warna, ini kan saya kasih warna-warni nih. Atasnya kasih matahari, termometer. Ini dari mana template-nya? Dari Canva atau dari Canva. Nah, seperti ini. Kalau anak yang tipe visual dikasih soal seperti ini insya Allah nyambung. Tetapi kalau anak yang audio, ini harus dijelaskan.
Kalau tidak dijelaskan mereka tidak nyambung, ya. Nah, kalau anak yang kinestetik, perlahan-lahan betul anak yang kinestetik ya. Perlahan-lahan betul, bimbing betul. Kalau anak, mohon maaf ya, anak kinestetik itu cenderung cicilan gitu ya. Jadi untuk menangkap pembelajaran memang agak kita perlu ekstra kesabaran gitu. Jadi ini memang kalau murid saya itu memang senang praktek, Pak, praktek, Pak, praktek. Ketika mereka suruh konsep, suruh ngitung, males mereka itu. Mereka senang praktek gitu. Nah, nanti LKPD-nya kita bedakan untuk yang diferensiasi. Nah, seperti ini. Nah, insya Allah mereka bisa kan jawabnya. Apa kalor, sebutkan faktor-faktor. Ini kan ada semua ini. Ada beberapa perpindahan kalor, ada 3, radiasi konveksi, konduksi gitu. Nah, kemudian yang untuk audio, Bapak Ibu buatlah video pembelajaran gitu. Buat video pembelajaran banyak, pakai Powtoon bisa, Animaker, atau menggunakan KineMaster juga bisa. Kita mengajar, kemudian kita ortoretan di papan tulis, kita rekam sendiri pun bisa. Nah, ini kita contohkan. Ini pun, ini interaktif ini, Pak Rangga. Edit. Itu link video itu ya Pak ya? Ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba dengan link yang sudah diberikan tadi oleh Pak Sukron di modul yang Pak Sukron berikan tadi, Pak Sukron ya? Ya, ada di situ link, tinggal copy paste saja ke sini. Ya, sudah saya inikan Pak. Buka ya Pak Rangga. Ya, sudah. Nah, ini buatnya ada aplikasi tambahan namanya Edpuzzle gitu. Mungkin Pak Rangga pernah buat ya. Udah pernah buat belum Pak Rangga? Sudah Pak. Alhamdulillah. Jadi ini memang interaktif gitu ya. Kalau kita suara video ini terdengar tidak Pak? Suara video dari laptop saya. Ya. Nah, ini video ini harus dijawab dulu. Kalau tidak dijawab, maka tidak akan jalan. Atau energi yang berpindah dari suhu lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Otomatis jawaban ini kita bisa. Tetapi kalau anak yang audio itu memang harus ada suara-suara dulu gitu. Ini jawabannya yang mana Pak Rangga? Yang ini ya, yang tinggi ke rendah ya. Jawabannya yang tinggi ke rendah. Nah, ini saya klik, saya submit. Ya, jadi baru dia akan lanjut gitu ya. Gitu, ini untuk yang audio gitu. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, seperti ini. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Ini otomatis ya kalor jenis gitu ya. Nah, ini nanti akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh selanjutnya. Jadi mereka bisa menggunakan. Nah, ini harus apa namanya? Kita harus mengulanginya, harus menjelaskan kembali tidak apa-apa. Jadi ada soal ini kita jelaskan lagi untuk yang tipe audio. Karena mereka yang tipe audio itu memang harus ada penjelasan gitu ya. Nah, ini ada masanya 2, kemudian suhunya dari 30 ke 100 hingga jadi 70 gitu ya. Jadi nanti rumusnya MC delta T. Kalikan saja. Nah, nanti kalau ini mereka sudah
bisa, ini otomatis juga ini bisa. Ini untuk yang tipe audio. Saya kembali ke sini. Nah, untuk tipe kinestetik, nah ini memang harus benar-benar praktek gitu ya Bapak Ibu. Jadi mereka memanaskan air gitu ya, memanaskan air 30 ml dengan 120, yang satunya sedikit, yang satunya banyak. Nanti lebih cepat panas mana gitu. Yang sedikit Pak, ya mereka harus praktek gitu. Nah, kemudian memanaskan minyak gitu. Sama ininya apa namanya? Volumenya sama di sini ya, atau garisnya sama gitu, atau masanya sama, lebih cepat panas mana gitu. Minyak Pak, ya kita buktikan saja. Nanti otomatis mereka dapat membuktikan kalau minyak itu lebih panas dari air gitu, dengan menggunakan LKPD ini, yang kinestetik ini. Nah, untuk kinestetik saran saya sampai menemukan rumus ini aja sudah hebat gitu. Jadi tidak perlu diberi soal yang MC delta T, itu biar nanti yang visual saja yang menjelaskan gitu. Orang-orang visual saja gitu. Orang anak-anak yang olim. Nah, nanti yang tipe kinestetik bisa belajar dari yang tipe visual dan audio untuk soal-soalnya ini. Dari soalnya pun seharusnya memang dipisah gitu. Soal tingkat kemampuannya gitu ya. Seperti ini. Nah, untuk bahan bacaannya ya silakan Bapak Ibu berkreativitas. Ini sumbernya jangan lupa sertakan. Ini saya ngambil dari buku Kemendikbud. Ini dari Guru Pendidikan Co.id. Kalau Bapak Ibu download dari Canva atau dari Freepik, dari Pixabay, Pixellab, itu sepertinya bebas hak cipta ya. Tapi dengan syarat yang itu, yang Freepik, Pixabay, Canva itu gambar-gambarnya bebas ya. Nah, ini seperti ini grafiknya saya ambil dari mana? Jadi sertakan sumbernya. Gambarnya, gambar berapa, kemudian sumbernya apa, sampai nanti di daftar pustaka pun ditulis kembali daftar pustakanya ya. Insya Allah ini bukan plagiasi kalau seperti ini. Ini namanya studi literatur gitu ya Bapak Ibu. Nah, insya Allah Bapak Ibu kalau mencoba bisa. Pak Rangga nanti saya kasih template-nya ya Pak Rangga. Siap Pak Sukron. Nanti di sini ada template modul ajar. Nanti saya berikan ke guru-guru agar guru-guru bisa membuatnya. Siap. Template modul ajar, tar. Bapak Ibu sambil menunggu Pak Sukron, Bapak Ibu silahkan mengisi absensi yang sudah saya kirimkan di kolom komentar untuk episode ke-19. Nanti Bapak Ibu setelah 12 episode akan mendapatkan sertifikat dari BGP. Ini Pak Rangga untuk template-nya ya. Nanti Bapak Ibu silahkan lengkapi sendiri ya. Ini saya kirim ke Pak Rangga. Ini di kolom YouTube bisa ngirim dokumen nggak? Nggak bisa Pak Sukron. Nggak bisa. Berarti ini saya upload dulu ke Google Doc ya? Ya, masukin ke drive. Ini saya upload ke drive dulu ini. Ya, ini betul. Saya tambah kompetensi awal dulu ini. Insert below. Pak Sukron, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Sukron. Boleh Pak Rangga, karena 15 menit lagi. Iya.